Kita lihat di sini Bursa Efek Indonesia tentunya nggak bisa sendiri ya untuk bekerja. Kita dibantu oleh sebanyak 29 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga melakukan penyuluhan dan juga market update dengan beberapa institusi ya seperti yang kita lakukan sekarang ini ya. Ada sebanyak 848 galeri investasi yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga kita dibantu oleh eh, komunitas investasi yang tersebar di Indonesia ya. Kalau Bapak Ibu di sini mungkin ada yang main Instagram ya, ada yang tahu ngerti saham dan juga beberapa komunitas lainnya. Nah, itu merupakan perpanjangan tangan dari Bursa Efek Indonesia untuk yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat literasi dan juga inklusi keuangan, khususnya dari sisi pasar modal. Kita juga ada media konvensional seperti TV dan juga beberapa eh, email ataupun website, Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube yang Bapak Ibu sekarang sudah bisa akses di mana aja. Jadi memang sebenarnya inilah yang sebenarnya kita sedang terus lakukan untuk improvement. Nah, berhubung tema kali ini kita membahas tentang pemilu gitu ya, ini saya berikan bonus dalam artian sebenarnya di materi ini nih sebenarnya nggak bisa sembarang disebar gitu ya. Jadi ini suatu hal yang nice to know gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang pemilu. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan pergerakan IHSG dari tahun-tahun pemilu, ya di sini ada 3 periode terakhir di tahun 2009, 2014, kemudian 2019 gitu ya. Dari beberapa tahun pemilu ini, kita lihat bahwa secara majority atau secara historis memang perkembangan IHSG menunjukkan tren yang meningkat pada saat masa-masa pemilu atau bahkan pasca pemilu. Ya kita lihat bahwa bahkan di tahun 2019 ya tadi sudah dikaitkan juga bahwa memang ada krisis financial global atau subprime mortgage. Ini juga bisa mendorong indeks kita sempat pulih bahkan reboundnya nggak main-main ya, hampir 90%. Kemudian di tahun 2014 ya kita juga rebound double digit dan di 2019 kemarin kita juga masih tergolong positif. Ya, jadi memang secara historis nggak bisa dikaitkan bahwa oh berarti kalau pemilu Pak Noval kita pasti akan positif kok. Sebenarnya nggak bisa kayak gitu juga karena memang kalau kita berbicara tentang ke depannya gitu kan kita nggak bakal tahu gitu ya. Tapi kita bisa lihat secara historis datanya seperti apa. Nah, secara historis memang kalau kita kaitkan dengan eh, apa namanya era pemilu ya dengan pasar modal biasanya align positif atau trennya cukup positif karena memang dari segi ekonomi juga kita eh, terdongkrak dari sisi konsumsinya dan juga LNPRT-nya tadi sudah saya jelaskan dan dari si pasar modal juga pastinya kalau ketika era pemilu itu kan pasti banyak calon-calon bakal calon yang sudah menjadi calon ya kemudian pasarnya sudah tidak mulai wait and see lagi ya artinya sudah mulai banyak yang masuk melakukan investasi ke aset-aset berisiko seperti saham dan tentunya akan secara langsung dan nggak langsung akan mempengaruhi kinerja indeks, salah satunya IHSG. Nah, ini kurang lebih kalau tadi di breakdown likuiditas pasarnya pada saat secara tahunan, nah ini kita bandingkan di tahun-tahun pemilu gitu ya. Di tahun 2009 di paling kiri atas, 2014 kanan atas, dan di paling bawahnya 2019. Kita lihat bahwa eh, bar chart yang berwarna biru ini merupakan kalau nggak salah periode pada saat pemilihan presiden itu terjadi gitu ya. Jadi pada saat hype-hypenya pemilu gitu ya. Kita lihat bahwa secara market itu meresponnya cenderung negatif menjelang pemilu ya karena masih banyak ketidakpastian, pasti banyak yang ragu ya akan market. Itulah yang menyebabkan banyak yang mungkin masih wait and see dulu ya. Jadi itulah juga kenapa RNTH pada saat menjelang pemilu, bulan-bulan menjelang pemilu itu masih cenderung turun, tapi pada saat pemilu terjadi mayoritas masih tumbuh positif ya. Kemudian ini juga dari perkembangan investor asingnya, bagaimana posisinya, nah baik itu net buy atau net sell. Kalau kita lihat dari periode 3 pemilu terakhir di 2009 sampai 2019, kita lihat memang dari 2009 sampai 2019 terus mencatatkan net buy gitu ya angkanya. Dan di 2024 ini ya kita masih sedikit net sell ya. Net sell-nya nggak begitu banyak sebenarnya karena memang ada beberapa satu dan lain hal yang menyebabkan kemarin ini kita sempat net sell. Tapi secara mayoritas sebenarnya pada saat pandemi pemilu periode-periode itu biasanya kita cenderung net buy gitu ya di pasar saham. Nah, sedangkan di pasar obligasinya ya kurang lebihnya secara
periode yang sama di 2019 2009 sampai dengan 2019 maksud saya itu juga masih cenderung net buy. Dan bahkan di tahun 2024 ini sampai Agustus kemarin eh, investor asing ini masih mencatatkan net buy di pasar obligasi gitu. Jadi memang kalau misalnya kita berbicara tentang pasar modal gitu ya, banyak peluang dan juga risikonya. Jadi inilah sesuatu yang menarik di pasar modal gitu ya. Ada sesuatu yang kita bisa pelajari sebenarnya. Jadi nggak bersifat yang menebak-nebak saja. Dari segi peluangnya kita tadi sudah berbicara tentang kekuatan ekonomi kita masih resilience ya bahkan tumbuhnya di atas 5% sepanjang tahun 2022 kemarin. Kemudian kita juga menyambut 2024 ya. Tadi sudah dibantu jelaskan juga kalau misalkan namanya era pemilu pasti tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Ya, ini juga pastinya akan memberikan dampak multiplier effect atau snowball effect juga kepada emiten-emiten yang ada di dalamnya. Kemudian juga kita di 2024 nanti dan bahkan sampai sekarang ini kita masih terus meneruskan ya proyek-proyek investasi dari pemerintah, baik itu dari IKN maupun PSN. Ya, tentunya ini juga akan menambah added value bagi market kita ya dan juga selanjutnya kita lagi-lagi market investor kita atau jumlah investor kita terus tumbuh ya ini akan memberikan dampak signifikan yang positif khususnya dari segi likuiditas dan juga beberapa faktor seperti ada penerapan UU P2SK yang baru ini sudah diimplementasikan oleh pemerintah ya jadi banyak pemilu ini dan juga beberapa faktor lainnya memang mendrive gitu ya isu-isu ekonomi yang akan terjadi di tahun 2023 dan juga 2024. Tapi di sisi lain kita juga perlu memperhatikan adanya tantangan gitu ya, tantangan yang ada di tahun ini dan juga tahun berikutnya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa adanya risiko inflasi ya walaupun kalau misalnya kita berbicara inflasi memang ada kecenderungan untuk meningkat lagi dari sisi global karena adanya perang dari Hamas ya. Kemudian juga kebijakan ketat dari bank sentral di dunia, nggak cuma The Fed aja. Bahkan di Indonesia sendiri kita baru saja menaikkan suku bunga acuan sebanyak 25 basis point. Kemudian juga ada resiko pelambatan ekonomi, increasing yields atau ya bisa dibilang outflow ke pasar obligasi dan juga beberapa faktor lainnya seperti perang Rusia dan Ukraina yang mungkin Bapak Ibu udah nggak begitu mendengar, tapi sebenarnya sampai saat ini masih berlangsung gitu ya dan juga bisa memberikan dampak terhadap harga minyak global gitu ya. Dan juga tentunya ada beberapa faktor lain ya seperti misalkan El Nino juga yang masih berkepanjangan gitu ya. Jadi memang secara keseluruhan banyak yang perlu kita perhatikan di tahun 2023 sampai 2024 nanti. Mungkin itu aja dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi ke moderator, silahkan. Baik, terima kasih Pak Noval. Eh, Bagus sekali, Eh, komprehensif ya semua yang disampaikannya sudah banyak. Dan ini juga sudah banyak pertanyaan yang masuk ini. Langsung saya masuk ke pertanyaan aja ya, supaya bisa terjawab semua. Nanti para pembicara bisa memilih pertanyaan yang baiknya yang mana untuk mendapatkan hadiahnya. Oke, pertanyaan dari Yoga. Apakah perusahaan media juga ada dampak peningkatan harga saham dan adanya pemilu 2024? Mungkin dari Pak Nova. Sorry Bapak, suaranya gak putus-putus nih saya, boleh tolong diulangi? Oke. Hmm. Apakah perusahaan media juga ada dampak peningkatan harga saham dari adanya pemilu 2024? Oke, ini menarik ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita berbicara prospeknya ya, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa secara umum ya, pemilu 2024 ini kan meningkatkan eh, pola konsumsi yang ada di masyarakat ya. Dari struktur atau postur eh, PDB kita itu kita lihat bahwa ekonomi itu atau konsumsi itu memang memegang tinggi gitu ya. Artinya kalau kita berbicara tentang pemilu, baik itu dari segala sektor, saya rasa akan merasa diuntungkan ya, khususnya bagi sektor-sektor yang sangat berkaitan erat dengan adanya pemilu. Kayak misalkan tadi mungkin media gitu ya, adanya pemilu ini kan mungkin akan meningkatkan gitu ya belanja-belanja yang ada di sektor-sektor media gitu ya. Tentunya ini juga bisa menarik nih kalau misalnya kita teliti juga sebenarnya dari sektor-sektor atau subsektor yang ada di eh, sektor tersebut tuh seperti apa pergerakannya. Tapi secara garis besarnya sebenarnya memang dampaknya sangat positif ya. Itu mungkin dari saya. Oke, baik, makasih. Coach Rafon mau tambahkan? Ya, kalau kita bicara sektor media memang secara umum memang
Ya, ya banyak yang berharap bahwa dengan adanya kampanye-kampanye membuat pendapatan ya dari sisi perusahaan media itu meningkat ya. Cuman memang eh, tahun ini saya melihatnya agak berbeda ya. Karena apa? Karena dibandingkan mungkin let's say 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu, di mana platform-platform sosial media ini sudah luar biasa lah gitu ya, seperti Instagram, TikTok, dan sebagainya. Dan saya juga lihat beberapa ya katakanlah ya konten-konten yang dalam tanda kutip berbau-bau politis itu banyak di sana gitu. Sehingga saya melihat mungkin sepertinya ya di pemilu ini perusahaan-perusahaan media konvensional lah katakanlah ya, televisi seperti itu mungkin mendapatkan kompetisi atau mendapatkan tangan-tangan dari sosial-sosial media di mana mungkin mayoritas sekarang pemilih juga banyak yang dari Gen Z ya, kelahiran-kelahiran tahun di atas tahun 2000 seperti itu sehingga pola kampanye mungkin ada pergeseran nih ke dalam sosial media. Nah, itu yang mungkin ada tekanan bagi perusahaan media. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, baik. Makasih Coach Rafon. Nah, lanjut Coach Rafon, kalau bagaimana prospek saham banking dan mining setelah tahun 24 ya, setelah pemilu maksudnya? Ya, kalau kita bicara memang banking ya, biasanya kalau banking itu eh, ketika suku bunga turun, ya saham-sahamnya biasanya naik ya, potensinya seperti itu. Jadi dia tinggal mengikuti arah suku bunga acuan seperti itu. Namun saya mengamati ada beberapa kali kejadian yang ternyata ketika suku bunga turun tidak rally juga tuh. Kurang lebih seperti tahun 2018-19 kalau tidak salah. Itu Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan dan saham-saham perbankan itu nggak rally gitu. Jadi salah satu penyebabnya pada saat itu adalah ternyata ada banyak kasus-kasus gagal bayar ya, kasus-kasus gagal bayar di korporasi, terutama pada saat itu industri tekstil lah kurang lebih. Nah, kalau prospek saham banking sebenarnya kalau kita bicara setelah pemilu mungkin nanti potensinya akan membaik ya, let's say di tahun depan 2024 semester 2. Cuman memang yang teman-teman mesti perhatikan ya, terutama banking di corporate banking lah, seperti Bank Mandiri, BBNI, ya dengan adanya tekanan-tekanan makroekonomi ya seperti ini, rupiah melemah seperti itu mempengaruhi kinerja perusahaan, korporasi sehingga resiko-resiko ya, resiko gagal bayar, resiko walaupun mungkin tidak separah 2018-19 nah seperti dulu, tetapi resiko seperti itu ada lah ketika makroekonomi goncang. Jadi itu yang perlu kita perhatikan ya. Tetapi setelah pemilu ya, asalkan memang kondisi sudah stabil dan Bank Indonesia sudah mulai let's say di semester 2 tahun 2024 ada ruang untuk memangkas suku bunga acuan, itu positif. Seperti itu untuk banking. Nah, yang menarik memang di sektor mining ya khususnya nikel kayak gitu. Nah, kalau kita bicara eh, mining ini yang ditunggu-tunggu dari eh, kebijakan atau janji kampanye paslon lah ya pasangan pemilu gitu. Seperti itu. Misalnya kita bicara nikel ya. Nikel ini memang sangat-sangat dibutuhkan industri electric vehicle ya seperti itu. Nah, ini di satu sisi positif ya bagi Indonesia, tetapi juga di sisi market ini kan kebijakan-kebijakan seperti eh, hilirisasi lah kurang lebih seperti itu. Artinya nikel mentah tidak boleh diekspor langsung seperti itu. Ya, kita sebagai warga Indonesia tentu mendukung itu. Tetapi bagi corporate atau dalam tanda kutip investor luar negeri yang menanamkan sahamnya di Indonesia juga mereka akan berpikir ulang, waduh, apakah ada potensi ini perubahan-perubahan bisa nggak ditinjau ulang dan sebagainya kayak gitu kan. Karena kan artinya untuk mendapatkan nikel di Indonesia ya mereka harus bangun yang namanya smelter dan sebagainya dan itu biasanya butuh waktu. Ya, jadi ketika kita bicara mining, itu prospeknya bagaimana? Saya melihatnya tentu kebijakan pemerintah selanjutnya akan seperti apa, kayak gitu.
ya. Ini sangat bergantung. Tapi kalau misalnya kita bicara batu bara ya, mungkin agak berat ya, karena memang tahun 2021, 2022 sudah merupakan momentum mereka gitu ya. Dan perlambatan ekonomi global juga masih menghantui demand, mungkin ya kemungkinan besar harga batu bara kan memang masih tetap tinggi ya. Tapi untuk naik lebih tinggi lagi juga mungkin sulit ya seperti itu. Jadi mungkin kita bisa fokus kepada saham-saham seperti metal. Tetapi boosternya dari mana? Boosternya dari kebijakan pemerintah selanjutnya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Coach Rafon. Kak Novel, ada yang mau ditambahkan? Udah, saya mungkin masih sama sih sebenarnya dan juga mendukung dari Oh ya, oke. Parafon. Ya. Baik. Mungkin Kak Novel lah ya, yang selanjutnya ini ya, sektor dua saham apa saja yang berdampak positif saat menghadapi tahun pemilu? Oke, oke ini menarik sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita membahas rekomendasi sektor dari Bursa Efek sebenarnya memang nggak boleh gitu ya. Sebenarnya kalau memberikan eh, rekomendasi gitu, sebenarnya harusnya Parafon yang lebih Oh, lihai dalam hal Parafon ini ya. sebenarnya. Tapi sebenarnya in general, mungkin saya cuma mau bilang aja sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga kalau eh, pasar saham itu kan bergerak volatil gitu ya. Artinya di tahun 2021 kalau tadi kita lihat bahwa ada sektor ketika suku bunga era suku bunga rendah itu yang diuntungkan adalah saham-saham di sektor teknologi gitu tentunya. Tapi itu juga nggak bakal bisa selamanya seperti itu ya. Bahkan di tahun 2022 udah mulai mengalami koreksi yang pada saat itu isunya adalah commodity boom ya. Artinya memang sebenarnya kalau kita berbicara tentang sektor mana yang lebih baik gitu sebenarnya kita harus teliti juga gitu di dalamnya sebenarnya apa saja faktornya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang pemilu nggak serta-merta eh, di tahun 2023 atau 2024 nanti ini berarti sektor non cyclical yang bisa tumbuh gitu atau cyclical yang tumbuh gitu karena memang secara garis besar memang sebenarnya banyak faktor-faktor nggak cuma hanya pemilu saja yang bisa diperhatikan. Jadi memang lagi-lagi mohon maaf Bapak kalau misalkan saya belum bisa memberikan rekomendasi karena mungkin di sini ada yang lebih ahli yaitu Pak Rafon bisa Ya, membantu untuk iya. menambahkan. Terima kasih. Oke, silakan mungkin Coach Rafon mau tambahkan. Iya, kalau saya tadi seperti yang di awal ya mungkin bisa diperhatikan atau strategi sih taktis ya. Coba-coba ketika nanti em, mungkin masih ada tekanan makroekonomi 3 bulanan, 3 bulan ke depan ya, goncangan-goncangan ya, berita-berita di The Fed masih akan menaikkan suku bunga acuan dan sebagainya. Dan bagi yang mempunyai risk apa ya, mempunyai eh, karakter investasi yang boleh menanggung resiko mungkin ya. Ya ini sekali lagi nggak bisa untuk diterapkan kepada semua orang ya karena resiko profil resiko masing-masing berbeda ya. Tapi kalau Anda yang mau agak mencoba untuk resiko, ya itu tadi saya bilang, coba untuk manfaatkan ya ketika suku bunga sudah peaknya itu di saham-saham properti seperti itu. Dan kemudian juga bisa dipertimbangkan juga saham konstruksi karena emang ya dua dua saham ini sepanjang tahun 2022 ya flat-flat aja gitu ya. Sementara saham-saham yang lain udah kemungkinan udah mengalami naik tajam dan sekarang yang lain itu sudah mulai justru berbalik turun lah seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Lanjut ya, Coach Rafon dulu lah ya. Ini dari Haryanto ya. Bagaimana menerapkan prinsip investasi yang baik berkaitan dengan kondisi keuangan yang sehat dan keuangan yang baik, terutama setelah pemilu? Apa saja risiko berinvestasi dalam kondisi tahun politik? Wah, pertanyaannya banyak nih ya. Bagaimana memilih produk pasar modal sesuai dengan kebutuhan jangka waktu investasinya? Ya, itu, Pak Coach. Ya, Kira-kira yang apa pasti ya diborong semua? prinsip investasi yang baik, yang pasti yang pertama em, kita harus tahu dulu ya profil kita gitu. Jadi sekarang sekarang sih banyak orang-orang melihat orang lain ya. Oh, ada trading saham dalam sekian udah langsung mendapatkan cuan sekian gitu. Sekali sekali lagi apakah itu cocok dengan kita belum tentu. Sekali lagi ya. Karena yang kita inginkan sebenarnya investasi yang sehat lah gitu. Karena orang-orang mungkin benar ada juga yang dapat trading dengan cuan cuan yang luar biasa, tetapi pengorbanannya juga
luar biasa, pantangin market, apa, cut loss, dan sebagainya. Jadi yang pertama itu. Nah, prinsip investasi yang baik itu kita harus tahu sampai sejauh apa resiko kita seperti itu berkaitan dengan kondisi keuangan yang sehat. Karena kita juga harus paham ya berapa dana yang bisa kita investasikan besar kecilnya. Kalau itu hilang seperti apa. Jadi yang pertama kita tahu dulu. Nah, dan yang kedua yang pasti kita tahu resiko dari suatu produk ya. Misalnya kita bicara dari reksadana, misalnya contoh tiga yang paling umum kan reksadana, obligasi, saham. Ya, yang mana pasti kita tahu bahwa yang paling sederhana, yang paling risiko rendah mungkin reksadana ya. Setelah itu kita tinggal atur yang namanya jangka investasinya gitu. Misalnya saya mau berinvestasi untuk jangka pendek ya, berarti mungkin reksadana saham, reksadana saham, reksadana pasar uang, reksadana pasar uang, kemudian reksadana obligasi. Oke, saya mau berisiko, tapi saya mau masuk ke saham gitu. Tapi ingat time frame-nya ya, untuk saham itu agak panjang. Dan yang kedua, juga setiap saham itu punya resiko beda-beda. Setiap saham punya resiko beda-beda. Tadi sempat saya sampaikan, seperti properti ya, konstruksi, itu resikonya boleh dibilang tinggi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nggak cocok, ya. Nah, kalau saya sih sebenarnya menyarankan paling simpel untuk yang benar-benar investment fund di saham ya, itu BRI dan BCA. Bapak Ibu mungkin boleh cek di kemarin saya lihat-lihat harga sahamnya dari tahun 2007 2008 ya. Setiap tahun BCA itu selalu cetak positif naikkan harga sahamnya. Ya karena memang perusahaannya bagus lah kayak gitu. Jadi gitu. Ketika ada risiko berinvestasi dalam kondisi tahun politik, ada risiko ya. Sekali lagi tanyakan kepada diri masing-masing. Kalau Anda tidak siap melihat turun naik seperti itu, better kalau di saham masuk ke saham-saham yang BRI, BCA seperti itu. Tapi kalau bagi teman-teman yang oh saya siap dengan resiko, oke. Ya, ada Warren Buffett sering bilang ketika ada kepanikan di situ dia akan masuk buy when others fear kayak gitulah. Tapi itu cocok bagi yang suka dengan resiko. Ya, silakan untuk seperti tadi, properti, konstruksi kayak gitu. Jadi menurut saya itu penting menanyakan diri sendiri. Yang kedua, time frame. Yang ketiga, kita tahu produk ini resikonya apa sih kayak gitu. Jadi kita bisa melewati tahun politik ya yang penuh ketidakpastian dengan cocok lah dengan profil kita. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Coach Safon. Kak Noval, ada mau ditambahkan? Dari saya juga sudah cukup. Cukup ya. Oke, Ya. saya nyambung langsung ke pertanyaan berikut untuk Kak Noval ya. Ini dari Henny Tunggeleng di Makassar. Saya mengamati kalau banyak uang kecil beredar, ekonomi lagi ramai. Tapi kalau banyak uang besar beredar, ekonomi lagi sepi. Apakah fenomena ini tepat dan mengapa bisa demikian? Oke, uang uang besar beredar. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang investasi ya, terutama ekonomi gitu ya, kita lihat juga inflasinya gitu ya. Dalam artian di sini inflasi itu nggak selalu hal momok yang negatif gitu ya. Jadi ketika negara itu inflasinya eh, apa namanya eh, tinggi itu sesuatu yang buruk, tapi ada juga yang bilang kalau misalkan inflasi itu ada yang baiknya adalah yang terkendali. Nah, terkendalinya ini bisa dilihat dari sisi mana aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat inflasinya naik karena permintaannya demand-nya tinggi ya. Jadi kan ada memang kalau misalkan kita berbicara tentang inflasi ya. Kalau kita berbicara tentang inflasi kan kita berbicara tentang uang gitu ya. Kalau kita berbicara tentang inflasi, inflasi itu ada dua faktor drivennya. Artinya cost push inflation atau demand pull inflation. Ya, jadi kalau cost push inflation artinya kan misalkan Ibu Heni membeli barang dari Indomie tadi misalkan ya harganya berapa. Nah, kalau dari inflasinya itu menyebabkan harga Indominya itu naik ya dari segi produksinya, ya itu artinya kan akan menekan ekonomi gitu ya. Tapi kalau kita lihat inflasi dari sisi demand-nya ya, demand pull inflation, artinya ketika suatu permintaan terhadap Indomie itu meningkat ya, itulah kenapa sebenarnya harga Indomie itu meningkat. Jadi sebenarnya inflasi itu nggak cuman
oh kalau dia tinggi berarti dia buruk dong. Nggak juga. Kita lihat juga di dalamnya itu sebenarnya dari segi mana yang dinaiknya. Apakah karena dari segi demand-nya yang naik kah atau dari sisi supply-nya. Jadi memang sebenarnya kalau kita berbicara tentang inflasi atau jumlah uang yang beredar, kita juga perlu teliti di dalamnya seperti apa. Mungkin itu Bu Hendy. Semoga menjawab. Oke, oke, baik. Saya ke Coach Rapon ya. Ini ya, pertanyaannya panjang juga nih dari Cahaya di Tangerang Selatan. Satu, pertanyaannya bagaimana rekomendasi diversifikasi investasi sebelum pemilu, saat pemilu, maupun setelah pemilu. Yang kedua, bagaimana strategi membeli obligasi, mengingat meski harga obligasi sudah turun, tapi suku bunga BI masih naik. Berarti harga masih bisa turun. Tolong rekomen timing beli yang tepat. Nah, nanti nextnya Kak Noval deh ya. Oke, Oke, gimana Coach? ya, ini pertanyaannya deep nih, dalam. Ya, jadi diversifikasi investasi sebelum pemilu, saat pemilu maupun setelah pemilu ya. Jadi yang pasti sebelum pemilu ya, pemilu ya kita langsung singkat aja ya, sebelum dan sesudah ya, karena saat pemilu mungkin maksudnya tanggalnya kan cuma 1 hari gitu misalnya. Ya sebelum dan sesudah. Jadi sebelum pemilu yang pasti kondisi penuh dengan volatilitas lah ya, volatilitas. Jadi better memang dimulai dari sekarang ya. Jujur ini saya sampaikan, eh, mulailah kayak dalam tanda kutip untuk persiapkan peluru ya, dalam tanda kutip ya. Saya ingat banget waktu yang pas COVID Maret 2020 tuh, yang panik-paniknya ya, yang pasti pada saat ada volatilitas, yang pasti yang pada saat ada penurunan market ya, yang harus kita siapkan apa sih? Uang cash dulu gitu. Perkara nanti belinya timingnya seperti apa. Tapi kalau banyak orang yang misalnya nih saat kita mau mau ngadepin 3 bulan ke depan nih, nanti ada volatilitas nih. Terus kita masih ada saham ya, misalnya ya masih flat itu atau udah untung 1-2% better untuk di eh, jual terlebih dahulu gitu. Jadi memiliki cash pada saat market down itu suatu gain, ya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi memang kalau yang teman-teman teknis di saham ya, eh, perhatiin aja dulu ini. Terlalu dini kalau langsung tembak sekarang. Perhatiin aja market dinamikanya Oktober November ya seperti apa. Better perhatiin ya, sambil teman-teman tuh siapin cash, jangan terburu-buru seperti itu. Ya, mungkin bisa sambil menunggu ya, bisa paling simpel dan yang paling mantap sih reksadana pasar uang, yang boleh dibilang ya hampir mendekati nol resikonya ya, hampir nggak bisa dibilang nol gitu. Jadi taruh di situ untuk melihat market ini seperti apa ya, apalagi rupiah melemah seperti itu. Nah, ketika dekat-dekat jelang-jelang pemilu ya, jangan lupa tidak hanya pemilu sebenarnya yang harus kita perhatiin. Tadi sempat berkali-kali di momen ini mengenai suku bunga, suku bunga, suku bunga. Sampai ketika let's say ada eh, bahasa-bahasa yang mengarah bahwa ada potensi suku bunga berbalik ya. Ya, itu kita bisa cash kita yang tadi kita sudah kumpulkan ya, yang sudah kita siapkan itu pelan-pelan kita bisa masukkan gitu. Jadi kita beli dengan harapan nanti setelah pemilu kondisi membaik akan rally kayak gitu. Ya, jadi sebelum pemilu ini masih ada 3 bulanan, strategi kita defensif, defensif. Nanti jelang pemilu atau saat saat pemilu ya, atau beberapa saat setelah pemilu oke nggak apa-apa, mungkin kita akan ubah agak sedikit aktif kayak gitu. Yang kedua, strategi membeli obligasi, mengingat meski harga obligasi sudah turun tapi suku bunga BI masih bisa naik, berarti harga masih bisa turun iya. Jadi kalau obligasi kan memang korelasinya dengan suku bunga ya, kayak gitu. Nah, memang ini dari hintnya BI, petunjuknya BI ini kan naikin jadi 5,75 jadi 6%. BI mungkin dibilang, mereka bilang kan mungkin masih ada satu kali lagi ya untuk ngejaga yang namanya rupiah. Ya, saya mau bilang gini, di 5,75 sebenarnya itu udah level-level yang sudah tinggi ya. Kalau kita balik ke sejarah gitu. Jadi sebenarnya ini bermain, kita bukan kayak misalnya dari level bawah sedang mau naik gitu, tapi sedang ini kita sudah di atas mau turun, tapi belum belum turun nih, masih ada naik dikit doang gitulah kurang lebih ya. Jadi
kalau di obligasi ini momentumnya nanti ya adalah ketika memang misalnya suku bunga BI itu